Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lingga Pramana Putra. Kali ini saya ingin menjelaskan sebuah materi memilih profesi dengan cara smart. Setiap orang memiliki definisi atau pengertian sendiri terkait tentang yang namanya profesi. Kali ini saya akan menjelaskan profesi dan ciri-cirinya. Apa itu profesi dan ciri-ciri profesi itu seperti apa? Berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai definisi janji atau ikrar dan pekerjaan. Secara umum, profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi. Ciri atau karakteristik profesi. Pertama, keterampilan yang berdasar pada pengetahuan. Keterampilan di sini adalah mereka yang memiliki keterampilan di mana mereka pun juga memiliki pengetahuan akan keterampilan tersebut. Ciri yang kedua adalah asosiasi profesional. Dalam melindungi profesi tersebut, biasanya akan ada lembaga atau badan untuk melindungi profesi tersebut. Misalkan seperti di kesehatan, ada namanya IKI ya, ID ya, maaf, ID Ikatan Dokter Indonesia. Ciri yang kedua adalah pendidikan yang ekstensif, di mana keterampilan atau keahlian yang mereka miliki tentunya mereka dapatkan ketika mereka menimba ilmu dalam mendapatkan keterampilan tersebut. Misal mereka mengikuti pendidikan S1 akuntan misalkan. Selain itu, mereka yang memiliki keahlian di bidang kedokteran, mereka juga mengambil ilmu kedokteran pada saat mereka mengambil S1. Ciri yang keempat adalah ujian kompetensi. Di dalam sebuah perusahaan, biasanya ketika mendapatkan pekerjaan, ada syarat-syarat tertentu yang diinginkan oleh perusahaan. Ketika syarat tersebut dipenuhi oleh sang pelamar pekerja dan sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut, maka dia akan diterima di pekerjaan itu. Biasanya ada pelatihan selama 2 atau 3 bulan di dalam perusahaan tersebut untuk meningkatkan keterampilan atau memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menjadi seorang yang ahli di bidang. Poin yang keenam adalah lisensi. Ada sertifikasi ketika mereka mendapatkan pelatihan tersebut. Yang ketujuh adalah otonomi kerja. Yang kedelapan adalah kode etik, di mana ada aturan-aturan tertentu untuk melindungi profesi tersebut. Atur diri. Seorang yang bisa disebut dengan profesional tentunya mereka juga mampu mengatur dirinya, mengatur waktu, disiplin, dan juga bertanggung jawab serta mengelola emosi dengan baik. Selain itu, mereka poin yang ke-10 adalah layanan publik. Contoh misalkan profesi kedokteran. Mereka yang menjadi seorang dokter, mereka pun melayani pasien atau bahkan menolong pasien tersebut. Dan jelas, yang ke-11 adalah status dan imbalan tinggi. Ketika seseorang itu berprofesi dan ahli di dalam profesi tersebut, bayarannya bisa tinggi, gajinya bisa tinggi, dan status sosialnya bisa naik. Smart. Apa itu smart? Smart kepanjangan dari S yang pertama spesifik, M adalah measurable, A adalah achievable, R adalah reality, based, time, based. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita memilih sebuah profesi dengan cara atau metode smart. Yang pertama, spesifik. Menentukan sesuatu harus jelas, tujuan yang ingin dicapai tidak meragukan. Jadi, Anda harus menentukan
apa tujuan Anda ketika memilih profesi tersebut. Selanjutnya, measurable. Menentukan tujuan hidup harus terukur dengan berbagai aspek dan pertimbangan lainnya. Ketika Anda memilih tujuan, Anda pun harus terukur, ya, mempertimbangkan aspek baik dan buruknya bagi Anda di masa akan datang. Selanjutnya, achievable. Menentukan tujuan harus dipertimbangkan ketercapaiannya sesuai dengan kemampuan dan kesempatan. Anda pun dalam memutuskan tujuan, memiliki cita-cita atau impian harus dipertimbangkan juga sesuai nggak dengan kemampuan dan kesempatan atau peluang yang Anda miliki. Selanjutnya adalah reality based. Menentukan tujuan hidup jangan muluk-muluk berlebih-lebihan. Tentukan tujuan hidup Anda atau cita atau impian-impian Anda, jangan berlebih-lebihan. Tidak masuk akal kalau misalkan Anda ingin membangun rumah sakit tapi di planet Mars. Itu tidak masuk akal, itu berlebih-lebihan. Maka reality juga harus dipertimbangkan. Dan terakhir adalah menentukan tujuan hidup harus menentukan batas waktu kapan tujuan itu harus dicapai. Sampai Anda pun harus menentukan kapan tanggal, bulan, tahun untuk mencapai impian-impian Anda. Sehingga Anda pun termotivasi untuk mengejar cita-cita atau tujuan tersebut. Demikianlah informasi terkait bagaimana tips cara memilih profesi yang baik dengan metode SMART. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Saya Ningga Pramana Putra. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله 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 तेरी चावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allah.